Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adel Katalino Baca Ramin Bacaruka Basengat Bajubata. Jumpa lagi dengan saya Galuh Bayo Ardi dalam mata kuliah studi literatur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan jenis-jenis review atau jenis-jenis tinjauan. Sebetulnya review sering yang kalau misalnya Anda menemukan kata tinjauan di situ artinya review. Kalau kemarin kita menemukan mengenai review naratif, nah kali ini kita akan membahas mengenai review deskriptif. Jadi jenis kedua dari sebuah review. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan bahwasanya review deskriptif ini juga seringkali disebut dengan mapping atau review pemetaan. Nah, di sini review deskriptif ini memang bertujuan untuk membuat sebuah review atau tinjauan deskriptif untuk menentukan sejauh mana sebuah pengetahuan atau tubuh pengetahuan, istilahnya the body of knowledge biasanya, itu dalam sebuah topik penelitian tertentu atau topik keilmuan tertentu, kajian tertentu, untuk mengungkapkan atau untuk menjelaskan tren yang terjadi hari ini atau sebuah pola-pola tertentu, dan ini ditafsirkan atau diinterpretasikan sebagaimana proposisi itu adalah sebuah teori yang belum jadi. Jadi pendapat atau statement atau pernyataan yang masih perlu diuji sebelum menjadi teori. Atau mungkin review deskriptif ini mengenai metodologi atau jenis-jenis metode ilmiah di sini, atau temuan yang memang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini misalnya kita akan membahas misalnya mengenai cybernetik atau tentang dunia maya hari ini. Nah, yang dibahas dalam review ini adalah sekumpulan literatur, sekumpulan bahan-bahan yang membahas mulai dari awal adanya dunia maya, dunia cybernetik itu, dari mulai penemuan internet hingga berkembangnya sosial media hari ini. Nah, itu semuanya literatur tentang itu dikumpulkan untuk dilakukan sebuah review dengan jenis deskriptif ini. Nah, hal ini berbeda dengan tinjauan naratif yang kita bahas sebelumnya. Di sini tinjauan deskriptif ini mengikuti prosedur yang memang lebih teratur dan lebih transparan, maksudnya lebih dijelaskan secara mendetail, dan review ini tentu saja pastinya akan jauh lebih tebal dibandingkan review naratif yang kemarin diceritakan. Itu mungkin hanya 1-2 literatur saja yang direview, tapi ini segala hal yang mungkin menyeluruh. Misalnya kalau dalam teori antropologi, misalnya hal yang berhubungan dengan teori evolusi, misalnya mulai dari teori evolusi Darwin yang mempengaruhi teori-teori ilmu sosial dan humaniora, lalu kemudian bagaimana teori evolusi itu juga mempengaruhi antropologi. Nah, jadi itu dibahas secara menyeluruh. Bahkan misalnya teori evolusi yang ada saat pertama hingga teori evolusi yang sampai berkembang hari ini, karena sampai hari ini pun masih ada yang menggunakan dan mengembangkan teori evolusi tersebut, cuma tidak begitu terkenal dan belum ada temuan-temuan baru sehingga tidak terangkat wacananya. Dan di sini semua hal tersebut itu dicari, difilter, disortir, lalu kemudian diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan. Jadi seperti seakan-akan kalau misalnya review deskriptif ini seakan-akan dia akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu kemudian dia akan mengelompok-kelompokkan, akan memilah-milah, dan akhirnya menjadi sebuah review yang lengkap di sini. Oke, kemudian setelah ini dan
di sini seorang penulis review deskriptif ini kemudian mensarikan atau istilahnya mengekstrak dari setiap studi berdasarkan kelompok-kelompok tadi, dan dikelompokkannya itu berdasarkan ciri-ciri tertentu, karakteristik tertentu yang mungkin menarik, dan ia akan dalam di sini akan berusaha menonjolkan kekuatan dari hasil-hasil penelitian yang memang sudah ada atau teori-teori yang sudah ada. Dan ini juga sering kali diletakkan atau diperlakukan sebagai sebuah unit analisis, dan ini kemudian bahkan ketika itu di review ini dibuat sebagai menjadi karya yang mungkin bersambung atau semacam koleksi, seperti misalnya ensiklopedia 1, 2, 3 sampai sekian banyak, sehingga menjadi semacam database atau sekumpulan pengetahuan, seperti katalog, seperti ensiklopedia tadi yang begitu lengkap. Jadi lalu kemudian mungkin dia menyusun mungkin berdasarkan tahap-tahapnya, bahwa pada tahap-tahap masa-masa tertentu, dan semuanya itu dijelaskan berdasarkan misalnya pada periode atau pada tahun, pada misalnya mulai dari abad 18, abad 19, abad 20, dan saat ini abad 21 dan seterusnya. Dan di sini bahwa mereka menyatakan bahwa review deskriptif ini mengklaim bahwa segala macam yang disusunnya atau ditemukan itu merepresentasikan sebuah cara atau sebuah cara yang unik atau sebuah seni dalam mengelompok-kelompokkan berbagai kajian atau berbagai ilmu, berbagai hasil penelitian atau berbagai teori. Oke, maaf. Kemudian ini pada tujuannya sih memang di sini adalah review pemetaan. Jadi selain mengelompokkan, sebetulnya seakan-akan seperti memetakan, seakan-akan itu semua itu seperti menyusun rangkaian yang sistematis, sehingga para pembacanya itu akan lebih mudah, atau akan ketika membacanya secara berurutan, ketika membaca semuanya secara utuh, ia masih akan akan menemukan pengetahuan yang menyeluruh. Misalnya di sini memang dalam referensi saya yang saya gunakan untuk menjelaskan ini di sini salah satu contoh ada semacam review di bidang ilmu kesehatan dan informatika medis. Jadi segala macam penemuan, segala macam cara pengobatan, obat-obatan, dan itu dibuat semacam database online, semacam informatika medis di sini. Jadi mungkin para dokter, para pelaku kesehatan ketika menemukan ciri tertentu, dia tinggal menuliskan kata kunci, searching, dan semua yang berhubungan nanti bisa terlihat semua. Jadi di sini salah satu contoh merupakan sebuah di sini pemeriksaan jangkauan, maksudnya sebuah para dokter dan para pegawai pelaku kesehatan, apoteker dan lain sebagainya bisa dengan mudah mengakses itu semua. Semacam ensiklopedia, tapi di sini untuk hari ini sudah mulai di sini basis database atau basis data yang lengkap, dan kita bisa memilih ke bagian mana. Jadi seakan-akan kita ketika kita melihat atau mencarinya, kita seakan-akan seperti mencari itu dalam sistem informasi yang menggunakan pemetaan. Dan pada saat akan memulai review pemetaan di sini, ini awalnya adalah yang muncul adalah pertanyaan penelitian yang bersifat umum, biasanya berkaitan dengan pola tren itu tadi. Jadi luas ya, misalnya
semacam ensiklopedia medis atau ensiklopedia obat-obatan alternatif tradisional dan sebagainya. Dan ini kemudian ada juga yang kemudian ini untuk dipublikasikan atau untuk untuk membantu para praktisi kalau ini dalam ilmu kesehatan dan informatika medisnya. Jadi di sini akhirnya diterbitkan, digunakan atau publik tertentu di wilayah tertentu, dan di sini ada sistematika cara mengurutkan itu berdasarkan kronologi, berdasarkan urutan waktu, periode yang mau dipetakan dengan mudah. Misalnya kita ingin mengetahui, kalau misalnya ini dalam konteks antropologi, ada sebuah review yang untuk mereview antropologi di awal abad 18, antropologi di perkembangannya pada abad ke-20 dan antropologi kontemporer hari ini. Jadi kalau untuk hasil susunannya itu kita seperti menemukan sejarah teori antropologi, misalnya seperti teori antropologi awal sampai hari ini kalau dalam antropologi. Dan ini di sini secara kronologis atau secara kerangka waktu itu memang untuk ibaratnya dibuat sebuah dalam tanda petik peta. Nah, sementara tujuan dari review deskriptif dan atau pemetaan ini adalah memberikan tren publikasi dalam literatur untuk mencapai tujuan. Sebetulnya di sini tujuannya sangat ambisius. Seperti dulu pertama kali seorang saya lupa namanya, tapi ketika ada kamus Oxford itu dulu dipelopori oleh seorang relawan yang waktu itu memang mencatat semua kata-kata dalam bahasa Inggris. Awalnya sendirian, lalu kemudian ada yang membantu, dan akhirnya sampai hari ini terinstitusi dan diteruskan sampai hari ini hingga terus berkembang. Bahkan sekarang akhirnya kamus Oxford itu ada yang online, dan di sini bisa dilihat dari bisa dilihat kutipan-kutipan, lalu kemudian di indeks dan dipublikasikan, lalu kemudian ini juga dipublikasikan juga dalam jurnal perkembangan hari ini, kemudian dampak-dampak hari ini seperti apa, dan perkembangan istilah tertentu dalam bidang ilmu tertentu ini juga sifat-sifat atau karakteristik kutipan tersebut juga diperhatikan. Oke, saya rasa itu tadi kalau jelas atau tidak yang salah satu jenis review deskriptif atau mapping ini sebuah review yang membutuhkan atau mengarahkan pada pembentuk seakan-akan dalam satu project review tersebut itu sangat-sangat luas sekali, sangat-sangat umum, tapi kemudian dan banyak dan sampai ke detail-detailnya semuanya disatukan dalam satu. Kalau misalnya itu jadi sebuah buku, mungkin akan jadi sebuah buku yang sangat-sangat tebal seperti buku ensiklopedia, tapi untuk hari ini banyak yang disusun dalam dalam sistem informasi sistem informatika hari ini. Jadi ada semacam bank data atau big data dan lain sebagainya. Oke, kali ini saya cukupkan sekian dulu untuk tujuan mata kuliah studi literatur ini. Ini salah satu jenis review, dan sebetulnya masih ada beberapa lagi, dan jenis-jenis review itu akan saya lanjutkan, dan nanti ketika UTS mungkin materinya kurang lebih ya sampai di sini. Tapi seperti biasa saya tidak akan membuat sebuah pertanyaan tentang apa yang ada di materi saya ini, atau istilahnya misalnya akan pertanyaan apa tujuan
dari review deskriptif saya tidak akan seperti itu, tapi mungkin pertanyaannya ya misalnya buatlah review dalam kategori review narasi, review ya seperti yang sudah ada seperti kemarin, atau mungkin ya mungkin membuat resensi atau apapun nanti akan saya renungkan, atau nanti bisa kita bicarakan di grup WA tentang UTS-nya mau seperti apa, mau tugas ataukah mau menjawab soal, lalu kemudian yang nantinya pastinya akan saya akan melalui Google Form saja, dan semoga nanti semuanya dapat mengakses dan tidak ada halangan atau hambatan mengenai akses ini sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata lino batu ramin kasaruga basengat katsudata. Terima kasih, salam, dan selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.